Intensitas konflik Papua meningkat di awal tahun 2025. Ini adalah konflik yang berlangsung sejak tahun 1960, berlatar belakang sejarah penggabungan Papua ke Indonesia, pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakadilan pembangunan serta diskriminasi dan rasisme. Gagasan Laksamana Muda TNI, Purnawirawan, Untung Suropati pada 5 tahun lalu kini menemukan relevansinya untuk dilakukan. Laksamana Muda TNI, Purnawirawan, Untung Suropati melalui Jurnal Kajian Lemhanas Republik Indonesia, edisi 37 memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah Papua yang belum berakhir hingga saat ini. Sebelum kita membedah artikel tersebut, mari kita mengenal siapa Laksamana Muda TNI, Purnawirawan, Untung Suropati. Laksamana Muda TNI, Purnawirawan, Untung Suropati, lahir 19 Desember 1958. Ia adalah seorang purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Laut dan lulusan Akademi Angkatan Laut Angkatan 29 tahun 1984 dari Korps Pelaut Penerbang. Terakhir kali berdinas militer, ia menjabat tenaga pengkaji bidang Sismenas Lemhanas RI. Untung Suropati merupakan perwira berkualifikasi penerbang helikopter TNI Angkatan Laut yang sebagian masa dinasnya banyak dihabiskan di bidang operasi. Berbagai jabatan yang pernah diemban antara lain Komandan Flying Squadron 401 Darmatim, Komandan Squadron 401 Darmatim, Komandan Lanudal Kupang, Komandan 1 Dharma Koarmabar, Komandan Wing Udara Koarmatim, Komandan Lanudal Juanda Surabaya, Kepala Operasi Pengajaran AL, Wadan Puspenerbal, Komandan Pusdikma Kodiklat Mabes TNI, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, dan terakhir menjabat sebagai tenaga pengkaji bidang Sismenas Lemhanas Republik Indonesia. Adapun tanda jasa yang diperoleh selama pengabdian di TNI AL diantaranya Satya Lencana Seroja, Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun, Satya Lencana Kesetiaan 16 tahun, Satya Lencana Kesetiaan 24 tahun, Satya Lencana Dwidya Sista, Satya Lencana Kebaktian Sosial dan Satya Lencana Darmanusa. Berikut ini adalah resume artikel Laksamana tersebut. Kompleks dan beratnya tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian konflik Papua menuntut langkah yang lebih strategis dan berani. Proses menuju Papua baru harus diawali dengan tekad dan keberanian dari kedua belah pihak, baik dari Jakarta maupun Papua, untuk meruntuhkan tembok tebal yang selama ini menjadi penghalang hubungan mereka. Tembok tebal ini mencakup berbagai hambatan psikologis dan politik yang menghalangi terwujudnya komunikasi dan hubungan yang lebih baik. Hambatan ini termasuk ketidakpercayaan yang mendalam, adanya stigma separatis yang melekat pada masyarakat Papua, serta kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat yang seringkali dianggap tidak adil atau tidak memperhatikan kebutuhan dan keinginan masyarakat Papua. Tanpa adanya upaya yang sungguh-sungguh untuk meruntuhkan tembok penghalang ini, proses perdamaian yang sesungguhnya akan sangat sulit untuk tercapai. Jika kedua belah pihak, baik Jakarta maupun Papua, tidak mampu mengatasi ketidakpercayaan dan kebuntuan politik ini, maka proses perdamaian hanya akan terhambat lebih lama dan tidak akan menghasilkan solusi yang efektif. Salah satu cara yang paling efektif untuk mengatasi hubungan antagonistik antara Jakarta dan Papua adalah melalui dialog atau negosiasi. Dalam konteks ini, dialog bukan hanya sekadar percakapan atau komunikasi antar pihak yang terlibat, tetapi lebih sebagai sebuah instrumen yang dapat merubah hubungan yang penuh ketegangan menjadi hubungan yang kooperatif. Dialog menjadi sebuah ruang bagi kedua belah pihak untuk saling menyampaikan aspirasi, memahami perspektif masing-masing, dan bersama-sama mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Dialog berfungsi sebagai proses yang bisa mengubah paradigma hubungan yang selama ini penuh dengan konflik menjadi hubungan yang lebih terbuka, saling menghormati, dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Tanpa dialog, masyarakat Indonesia dan Papua, terutama elit Jakarta dan Papua, akan terus terbelah, dan gagal untuk membangun masa depan bersama. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya dialog untuk memulai penyelesaian konflik yang lebih baik. Kompleksitas permasalahan yang ada di Papua tidak bisa dipandang hanya dari satu perspektif. Berbagai faktor yang berkontribusi terhadap konflik ini, mulai dari sejarah, politik, ekonomi, budaya, hingga hak asasi manusia, semua saling berhubungan dan berinteraksi. Tidak adanya pemahaman yang mendalam tentang akar masalah menyebabkan kebijakan yang diterapkan seringkali tidak tepat sasaran.
Salah satu akar utama dari konflik ini adalah perbedaan narasi antara kelompok nasionalis Indonesia dan nasionalis Papua mengenai sejarah integrasi Papua ke dalam Indonesia, status politik Papua, serta identitas politik masyarakat Papua. Bagi banyak masyarakat Papua, integrasi mereka ke dalam Indonesia tidaklah sah, dan mereka menganggap bahwa Papua tidak memiliki ikatan historis dengan Indonesia. Hal ini bertentangan dengan pandangan sebagian besar orang Indonesia yang menganggap Papua sebagai bagian integral dari negara Indonesia sejak penentuan pendapat rakyat, PEPRA, pada tahun 1969, yang diakui oleh hukum internasional. Pada aspek sejarah dan integrasi, terjadi pro kontra yang sangat tajam. Di satu sisi, nasionalis Indonesia menganggap bahwa Papua merupakan bagian dari Indonesia secara sah dan bahwa PEPRA yang dilakukan pada 1969 sudah sesuai dengan ketentuan internasional. Integrasi Papua dianggap sebagai langkah untuk mengakhiri cengkeraman Belanda yang selama ini mendominasi wilayah tersebut. Di sisi lain, masyarakat Papua melihat PEPRA sebagai sebuah proses yang tidak sah karena dianggap tidak sesuai dengan prosedur hukum internasional. Mereka menganggap bahwa integrasi Papua dengan Indonesia adalah bentuk kolonialisasi oleh negara Indonesia. Hal ini semakin diperburuk oleh adanya kebijakan represif yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia, terutama pada masa Orde Baru, yang menindas kebebasan politik masyarakat Papua dan membungkam aspirasi mereka untuk menentukan nasib mereka sendiri. Selain itu, masalah kekerasan politik dan pelanggaran HAM juga menjadi salah satu sumber ketegangan yang terus berlarut-larut. Selama beberapa dekade, Papua telah menjadi wilayah yang penuh dengan kekerasan, baik yang dilakukan oleh aparat keamanan maupun oleh kelompok separatis. Keberadaan aparat keamanan yang seringkali dipandang sebagai pihak yang menindas rakyat Papua justru memperburuk ketegangan. Sementara itu, tindakan represif yang dilakukan oleh aparat keamanan sering dianggap sebagai pelanggaran HAM yang semakin memperburuk situasi. Di sisi lain, bagi Jakarta, kehadiran aparat keamanan di Papua adalah sebuah upaya untuk menjaga stabilitas wilayah negara, melindungi rakyat Indonesia dari ancaman separatisme, dan menjaga keutuhan NKRI. Laksamana Untung Suropati mencatat, kekerasan oleh aparat keamanan di Papua terjadi sejak awal tahun 1960-an, atau sebelum Operasi Trikora digelar. Jika dibagi ke dalam beberapa periode, kekerasan yang terjadi antara tahun 1961 hingga 1969 merupakan babak awal hadirnya kekuasaan Indonesia di Papua. Selanjutnya adalah periode kekerasan antara tahun 1970 hingga 1977. Pada periode ini, pendekatan keamanan diterapkan untuk meredam perlawanan terhadap hasil PEPRA, penentuan pendapat rakyat, mengamankan PT Freeport Indonesia di Papua, serta untuk memastikan kemenangan Golkar pada pemilu 1971 dan 1977. Periode ketiga adalah kekerasan yang identik dengan masa berlakunya daerah operasi militer, DOM, antara 1978 hingga 1998. Ciri khas kekerasan selama 20 tahun masa DOM adalah meluasnya kekerasan hingga ke kampung-kampung dengan dalih membasmi OPM. Menurut Untung, rentang waktu tahun 1998-2006 adalah periode terburuk yang penuh catatan aksi kekerasan politik oleh TNI dan Polri sebab, pada periode antara tahun 1965 hingga 1998 operasi militer yang digelar adalah dalam rangka memberangus gerakan separatis OPM yang beroperasi di hutan dan daerah pedalaman Papua, sementara setelah 1998, tindakan represif dari TNI dan Polri juga terjadi di daerah perkotaan. Kemudian, masalah kegagalan pembangunan juga sangat terkait dengan ketidakpuasan yang dirasakan oleh masyarakat Papua. Meskipun ada upaya untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua melalui program otonomi khusus, OTSUS, hasilnya tidak sesuai dengan harapan banyak pihak. Banyak orang Papua merasa bahwa pembangunan yang dilakukan oleh Jakarta justru menguntungkan pihak luar dan bukan masyarakat Papua sendiri. Banyak orang Papua melihat pembangunan sebagai bentuk migrasi orang luar yang justru semakin menggerus eksistensi mereka sebagai masyarakat adat. Pembangunan dianggap sebagai alat untuk marginalisasi masyarakat Papua, dan proses ini semakin memperburuk ketegangan sosial yang ada. Selain itu, kebijakan inkonsistensi kebijakan Jakarta terhadap Papua, khususnya dalam pelaksanaan otonomi khusus, OTSUS, juga menjadi penyebab ketidakpuasan yang terus berkembang di Papua.
Meskipun Otsus dirancang untuk memberikan kebebasan lebih bagi Papua dalam mengelola urusan mereka sendiri, kebijakan ini sering dianggap tidak efektif dan tidak cukup memberikan dampak yang signifikan dalam mengatasi masalah-masalah sosial dan ekonomi di Papua. Bagi banyak orang Papua, Otsus justru dianggap sebagai kebijakan yang lebih menguntungkan pemerintah pusat dan tidak mampu menyelesaikan masalah mendasar yang ada di Papua, seperti kesenjangan sosial dan ekonomi yang besar antara Papua dan daerah lain di Indonesia. Untuk mengatasi konflik ini, dibutuhkan langkah-langkah strategis. Karena itu, Laksamana Muda TNI, Purnawirawan, Untung Suropati memberikan saran bahwa, pertama, kompleks dan beratnya tantangan dalam menyelesaikan konflik Papua menuntut tekad dan keberanian dari kedua belah pihak untuk merobohkan tembok tebal yang selama ini menjadi penghalang hubungan Jakarta-Papua. Kedua, duduk bersama atau berunding dalam format dialog merupakan cara paling efektif untuk mengakhiri hubungan politik yang antagonistik dan mengubahnya menjadi hubungan yang kooperatif. Ketiga, dialog adalah instrumen utama yang dapat mendorong perubahan pola hubungan dari tahap konflik menuju tahap pasca konflik. Pada tahap ini, stigma separatis dan saling curiga dapat dihilangkan. Tanpa dialog, masyarakat Indonesia dan Papua, terutama elit Jakarta dan Papua, akan terus terbelah dan gagal membangun masa depan bersama. Keempat, format hubungan politik harus diperbarui melalui jalan kompromi dan kesepakatan yang dituangkan dalam undang-undang baru sebagai perbaikan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus yang dianggap sudah tidak efektif. Seperti dalam kasus konflik Aceh, setelah melalui proses dialog yang menghasilkan MOU Helsinki 2005, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otsus Aceh diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Hal yang sama dapat diterapkan dalam penyelesaian konflik Papua dengan merevisi kebijakan otonomi khusus secara lebih adil dan inklusif. Dengan pendekatan yang lebih damai, adil, dan bermartabat, serta komitmen untuk menjalani proses dialog yang konstruktif, diharapkan konflik Papua dapat segera diakhiri.